Shalom, jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Kita berjumpa lagi dalam program gereja Masih Ada Tuhan. Tema hari ini saya bawakan bangkit dari kejatuhan. Itu Markus 14 ayat 16 sampai 72. Kita belajar hari ini Petrus sebagai contoh yang baik untuk memperbarui kembali komitmen kita di hadapan Yesus Kristus. Kenapa Petrus kita ambil contoh? Karena Petrus yang sering mendahului, dia sering ingin lebih daripada yang lain. Maka saya ambil kesimpulan dan ambil pendalamannya dari bahan yang kita sampaikan tadi, ada 3B. Maka poin yang pertama, B yang pertama, banggakan diri yang berlebihan. Petrus selalu percaya diri, bahkan over acting. Selalu berlebihan percaya dirinya. Petrus selalu menyombongkan diri, bahkan big mall katanya ya, besar mulut. Sering mengabaikan teman-teman yang lain, itulah Petrus. Sifat-sifat Petrus yang selalu kita pelajari di dalam Alkitab. Petrus selalu membanggakan diri yang berlebihan. Poin yang pertama. Poin yang kedua. B yang kedua. Baru mengalami goncangan sedikit demi sedikit menerjang mereka. Kenapa? Contohnya ayat 37. Mengabaikan tugasnya. Disuruh berdoa dan berjaga-jaga. Malah tidur. Malah ngorok lagi. Ayat 47. Menurut kata hati. Dia menurut kata hatinya. Bahkan dia menghunus pedang dan akhirnya melakukan potong telinga. Meninggalkan Yesus. Ayat 50. Dia pun meninggalkan Yesus yang sudah jelas diikutin. Dia melihat kebaikan Yesus, bagaimana mujizatnya, pengorbanannya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Bahkan dia meninggalkan Yesus. Dan dia memilih kembali mengikuti Yesus dari jauh. Ayat 54a. Dia mengikuti, mengendap-endap Yesus dari jauh. Ayat 68 dan 70. Bahkan dia menyangkal Yesus secara terbuka. Dia tahu Yesus. Dia mengenal Yesus. Tapi dia menyangkal saya terbuka. Dan ayat 71. Menyangkal Yesus secara tegas. Dan hidupnya tergoncang. Poin 2 tadi adalah mengalami goncangan. B yang kedua baru mengalami goncangan. Maka B yang ketiga, bangkit kembali. Kesadaran Petrus timbul saat ayam berkokok ketiga kalinya pada malam itu. Ayat 30 dan 72. Ayam pun dipakai Tuhan untuk menyadarkan manusia. Ayam berkokok pun dipakai Tuhan untuk menyadarkan Petrus. Kesadaran timbul pada saat ayam berkokok. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan wejangannya sebelumnya. Maka ia teringat akan kata-kata gurunya, ayam berkokok. Dan ia menyesal dosa-dosa dan sungguh-sungguh bertobat. Serta mengambil tekad baru untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati. 3 poin tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. 3B tadi ya. B pertama, membanggakan diri berlebihan. B yang kedua, baru mengalami goncangan sedikit demi sedikit. B yang ketiga, bangkit kembali. Bukan terpuruk, tapi bangkit kembali. Nah, dalam pelajaran ini, aplikasi dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara dan saya diabaikan? Tidak dianggap? Tidak digubris? Sebagaimana yang ada. Mungkin sebagai orang tua, mungkin sebagai istri, mungkin sebagai anak,
mungkin sebagai mertua, mungkin sebagai guru, dan lain sebagainya. Mungkin rasanya secara manusia sakit. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak seperti yang kita bayangkan. Maka dosa terbesar Petrus adalah penyangkal terhadap dirinya sendiri dengan menyangkal keberadaan Kristus sebagai guru, rabi, bahkan juru selamatnya dia. Arti penyangkalan berarti perlawanan terhadap apa yang Tuhan inginkan tidak sesuai dengan apa yang Petrus inginkan atau kita inginkan. Kalau kita ingin tidak sesuai dengan Tuhan yang inginkan, berarti kita menyangkal Tuhan. Petrus harus belajar mentaati dan menyesuaikan jalan pikiran Tuhan dan pikirannya dia. Bahkan Petrus pun nekat untuk mengikut Yesus dari jauh. Bapak-Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa macam manusia yang mengikut Yesus. Bermacam-macam motivasinya, kepentingannya. Saya berikan contoh, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia mengikut Yesus untuk apa? Mencari kelemahan Yesus. Yudas, juga Yakobus, Yohanes, mereka mengikuti Yesus untuk mencari kedudukan sebagai menteri, mungkin sebagai bupati, gubernur, pembesar, dan lain sebagainya. Bagaimana rakyatnya? Rakyatnya mengikut Kristus karena mujizat-mujizatnya yang memukau untuk mendapatkan makan roti, untuk mendapatkan kesembuhan, kelepasan dari masalahnya, sembuh dari pendaranya, kebutaannya, ketuliannya, kecacatannya, bahkan kematiannya. Lalu pertanyaan firman Tuhan siang hari ini. Sebagai apakah saudara dan saya mengikut Yesus Kristus? Mungkin sebagai pemenuhan kebutuhan hidup kita. Mungkin sebagai sesuai dengan keinginan kita. Mungkin sesuai kehendak kita. Bahkan sesuai dengan kemauan kita untuk menjadikan Kristus Raja sesuai dengan konsep saya dan saudara. Itu yang berbahaya. Inilah titik awal penyangkalan kita terhadap Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi kita melakukan ini karena kita akan pasti jatuh dalam penyangkalan diri seperti penyangkalan Petrus. Dosa penyangkalan diri inilah yang dilakukan Petrus, bukan dosa hal-hal yang biasa. Dosa yang luar biasa. Kenapa? Diekspos oleh 4 Injil. 4 Injil ini mengekspos penyangkalan Petrus bukan karena menghina Petrus, bukan memalukan Petrus, tetapi Tuhan ingin menunjukkan betapa dalamnya Tuhan mengasihi Petrus. Tuhan mengerti dan berbelas kasihan akan kelemahan Petrus dengan mencurahkan pengampunannya yang tak terukur melebihi penyangkalan Petrus. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa. Kita belajar betapa dalamnya dan tak terselaminya kuasa pengasihan dan pengampunan Allah sampai dosa penyangkalan pun diterima dan diampuni. Titik puncak penolakan Petrus terhadap pola hidup Kristus ini merupakan titik tertinggi dalam penghancuran keegoisannya Petrus sendiri. Kehinaan penyangkalan yang memalukan ini diubah Kristus menjadi suatu kuasa pemulihan dan pamer kekuasaan kerajaan Kristus akan pengakuan kelemahan Petrus untuk dipercaya kembali mengembalakan domba-dombanya. Kita dapat mengerti bagaimana kita seharusnya melayani Kristus. Kristus tidak mungkin dilayani dengan cara Petrus. Yaitu sesuai dengan kehendak Petrus, konsep Petrus.
emosi Petrus, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Memang secara pintas, Petrus menyatakan tekadnya, bulatnya, untuk bersedia mati untuk Tuhan. Dia melakukan hal seperti ini, menyadarkan dia akan kesalahan terbesarnya dalam sepanjang sejarah hidup. Sungguh tak terselami kedalaman kasih Tuhan yang luar biasa. Petrus masih tidak mengerti secara tuntas sistem pemikiran kerajaan Allah. Jadi seluruh rancangan dan misi Kristus mati di atas kayu salib tidak mungkin bisa diterima oleh akal sehat, hikmat, jalan pikiran manusia, bahkan Petrus sendiri. Dari awal sampai akhir cerita kematian Yesus, pengajarannya, ucapannya, tak terselami, tak dimengerti oleh semua manusia. Bahkan dia pun memberikan hidupnya, mati untuk kita semua. Bahkan Petrus pun pernah berkata, bersumpah mati, menyatakan ia tidak mengenal Yesus Kristus. Padahal dia tahu. Kok tego-tegonya bisa mengatakan seperti itu? Memang Bapak Ibu dikasih Tuhan, iblis bekerja dengan luar biasa. Orang-orang yang sudah dipilihnya, orang-orang yang sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan Yesus pun masih digoncang oleh iblis, dihempaskan oleh iblis. Bagaimana Petrus yang awalnya membela Kristus, akhirnya dihempaskan, menyangkal Tuhannya sendiri, yang jelas dia mengetahui kuasa Tuhan yang luar biasa dengan mata sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan yang penuh mujizat yang dia tahu sendiri. Bahkan karena dia lebih tahu lagi dalamnya Tuhan, dan dia menyangkal keberadaan Tuhan, maka secara manusia mungkin dia tidak mungkin bisa datang lagi kepada Tuhan. Itulah cara pola iblis untuk menghantam orang-orang seperti ini, supaya jauh daripada Tuhan, lepas daripada Tuhan, tidak mengenal Tuhan lagi. Itulah yang berbahaya, cara iblis yang luar biasa. Maka dosa penyangkalan diri ini dosa yang luar biasa. Dosa yang luar biasa ini, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita untuk melepaskan dosa itu tidak akan mungkin bisa. Tapi kabar baik untuk saudara dan saya hari ini, hanya karena anugerah doa syafaat Yesus Kristuslah, maka Yesus sendiri yang datang kepada Kristus, datang kepada Petrus. Untuk apa? Menolong dia, memulihkan dia, supaya dia kembali menjadi gembala untuk domba-domba Yesus Kristus. Iman dan pengharapan kita menjadi tidak akan pernah gugur, terhapus oleh masalah-masalah yang ada. Kita harus tetap berpedoman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, bertumbuhlah di dalam iman kepada Yesus Kristus, karena dialah penuh anugerah pengampunan yang luar biasa. Tuhan masih ada dalam hidup kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati bersama-sama, katakan amin.